siapa kitabnya? Tijan. Tijan Daruri. Kitab Tijan Daruri, kitab tauhid. Yang punya kitabnya berarti balikin lagi ke sana. Kalau mau beliin apa gitu balik ke sana. Ada cuma kitab itu Ada ya. Ya Tijan Daruri yang siapin kita ngaji kitab tauhid. Mari kita sama-sama dengarkan, kita sama baik-baik pemaparan dari para guru kita tentang ilmu tauhid. Mudah-mudahan menambahkan kita ini untuk lebih yakin istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Kepada Syekhul Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Allah Mujahid fi sabilillah Syekhuna Kiai Haji Ahmad Ridwan wa alaihi falyatafadhal Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. takbir. Enggak ada pun. Aku cek Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai sahabat majlis beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Pada hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diri di Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan maulid tadi, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berkenaan dengan wafatnya mertua daripada saudara kita Ustadz Hargi, yakni atas nama almarhum Legirah binti Dullah Marsidi. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada keluarga sahibul musibah, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan keimanan. Bibarakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terutama pahala dan keuntungan ngaji pastinya yang mana memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala, tapi yang tidak atau belum ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Apalagi kajian kita ini merupakan yang pertama sekali wajib untuk dikajinya, yaitu tauhid. Sebagai referensinya kitab Tijan Daruri, makanya yang punya dan bawa kitabnya buka halaman berapa? 7 ya. Iya. 7 baris ketiga dari bawah. Tepatnya wajibu. Pakon qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa amadana fi asari fidarin. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sarang wajib fi haqqihi ta'ala di hak Allah ta'ala al hayatu sifat hayat artina Allah anu hirup wahia ari sifat hayat sifatun nyaeta sifat qadimatun anu qadim qaimatun tur anu tetep apa nempat lah bizatihi ta'ala dina zat Allah ta'ala tusahihu ngesahkan sifat hayat lahu ke Allah ayata sifat kana kesifatan Allah bil ilmi kalawan sifat ilmu wa ghairihi sarang liana sifat ilmu minas sifati tegesna tina pirang-pirang sifat wa bidduha sarang ari lelawanan sifat hayat al mautu nyata maut wa dalilu sarang ari jadi dalil ari anu jadi dalil ala zalika kana Allah kesifatan sifat hayat anahu nyaeta sanyanyana Allah laukana eta lamun aya Allah maitan eta maut lam yakun maka atau tangtu mual aya Allah qadirun eta anu kawasa wala muridan sarang mual aya eta Allah anu kersa wala aliman sarang mual aya Allah eta anu uninga wa huwa ari eta kabeh mualun eta mual ka arti ku akal atau mustahil jamaah majelis salim adanullah itulah Arab dan logat Sundanya. Selanjutnya terjemahan Indonesia dan insyaallah penjelasannya. Wajibu dan wajib fi haqqi ta'ala pada haknya Allah ta'ala al hayatu sifat hayat. Jadi di antara yang wajib nih pada hak Allah adalah sifat hayat yang artinya hidup, maha hidup. Nah, perlu diketahui pengertian wajib di sini adalah wajib akli, bukan wajib syar'i. Kan kalau wajib syar'i itu mah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan kan dosa. Ini mah wajib akli.
yang artinya perkara yang tidak boleh tidak akan adanya bagi akal pikiran. Ya harus benar-benar menerima tuh akal. Itulah sifat hayat. Dan sifat hayat ini adalah yang ke-10 dari 20 sifat yang wajib, dan keempat daripada sifat ma'ani yang jumlahnya sebenarnya 7, mulai dari kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ya, pengertian sifat ma'ani itu adalah sifat yang abstrak, yang nyata, yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, cuma sifat hayat ini adalah wahya, suatu sifat, sifatun, yaitu suatu sifat qodimatun, yang kodim. Artinya tidak didahului dengan kematian gitu. Tidak didahului dengan ketidakadaan. Sekarang di sini hidup berarti didahului dengan kematian. Dan qaimatun, tetap bizati pada zat Allah. Artinya azali juga. Jadi enggak bakal mati gitu. Jadi Allah mah hidupnya bukan didahului dengan kematian, itu ya. Ya. Terus enggak diakhiri dengan kematian juga gitu. Pokoknya mah kodim dan azali. Jadi kalau kodim mah enggak ada yang ngedahuluin, kalau azali mah enggak ada yang mengakhiri gitu. Ya beda kan dengan kita ya, khususnya nih makhluk kita manusia. Walaupun hidup tapi asalnya kita mati. Dan berakhir juga dengan kematian. Dan perlu diketahui ini bahwa pada dasarnya kita ini sebenarnya mah hidup dulu apa mati dulu ya, tebakan. Mati dulu ya. Itu ada di ayat apa? Tukhrijul maita ya. Minal hayy wa tukhrijul hayya minal mait ya. Jadi yukhrijul ya. Allah yang sudah mengeluarkan kematian dari kehidupan dan mengeluarkan kehidupan dari kematian. Intinya mah kita mati dulu. Makanya kalau ditanya sesuatu yang bernyawa nih, yang hidup, itu kan hidup asalnya itu mati. Makanya kalau ada yang nanya telur dulu apa ayam dulu, itu di dalam ayat itu surahnya ya, tafsirannya itu yang dimaksudnya yang pertama mengeluarkan dari kematian dari kehidupan itu, jadi asalnya telur dulu. Memang kalau dipikir-pikir malah rada pusing juga ini, dibilang telur dulu atau telur dari ayam, dibilang ayam dulu ayam dari telur. Tapi yang jelas mah itu ya, dasarnya mah adalah telur dulu. Ya gitu juga sama. Sebelum kita dititiskan di dalam rahim kita nih, di dalam ibu kita, ya itu ketika mulai ditiupkan roh kan usia 4 bulan. Itu jauh sebelumnya sebenarnya mah, bahkan ribuan tahun ruh kita udah diciptakan. Jadi kesimpulannya yang namanya kita mah sehebat makhluk, khususnya kita ya, sehebat apapun tetap itu ada yang mendahului dan akan berakhir gitu aja. Nah, kemudian tusahihu, bisa menjadi sah lahu bagi Allah ayat sifat, sehingga Allah bisa bersifat
bil ilmi, baik dengan sifat ilmu, wa ghairihi, dan selainnya minas sifati, yakni daripada sifat-sifat Allah lah. Jadi dengan adanya sifat hayat ini yang artinya hidup, nah ini mensahkan bagi Allah sifat-sifat yang lainnya, khususnya sifat ilmu ya. Pokoknya yang termasuk di sifat ma'ani itu, yang mulai dari kudrat, irodat, sama, basor dan kalam ya. Gitu. Nah itu nggak bakal sah, nggak bakal ada kalau nggak ada sifat hayat gitu. Jadi keberadaan sifat hayatnya Allah ini, jadi adalah sifat yang lain. Ya kayak kita aja logikanya. Ya manusia itu dinamakan manusia kalau ada ruh gitu kan ya. Tapi nggak ada ruh mah nggak disebut manusia. Apa? Almarhum ya. Itu Allah. Kemudian dan perlu diketahui juga ya, harus diyakini juga bahwa hidupnya Allah mah bukan karena ruh. Ya, karena tadi di awalnya juga adalah suatu sifat yang terdahulu dan menetap pada zatnya gitu. Jadi enggak mesti ada ruh. Makanya jangan berarti karena Allah hidup berarti ada ruhnya ya. Kalau ada ruhnya ntar bisa-bisa ada matinya dong gitu ya. Makanya Allah mah enggak. Hidupnya Allah bukan karena ada ruh gitu ya. Gitu. Ya, beda dengan kita tuh. Khususnya dan umumnya makhluk lah yang bernyawa kan jelas di Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa yang ada ruhnya ya, itu pasti ngalamin. Makanya Allah mah hidupnya juga bukan karena ruh gitu. Itulah pengertian daripada sifat hayat yang artinya Allah hidup. Kemudian lawanan daripada sifat hayat ini apa? Wadiduha, lawanan daripada sifat hayat yang artinya hidup, al mautu, yaitu sifat maut atau kematian. Ini yang mustahilnya nih ya. Kalau tadi yang wajibnya, yang hayat itu yang arti hidup. Nah kalau yang maut ini mustahil, yang nggak mungkin ya akal nerima kalau Allah itu mati. Sebab dasarnya jelas tadi bahwa Allah mau wajib kesifatan dengan sifat hayat yang artinya hidup. Ya, sebab memang Allah mah boro-boro istilahnya mati. Tidur juga kagak, bahkan ngantuk juga kagak. Makanya jelas di dalam ayat sursi bagaimana la ta'khudhu sinatu wala naum. Jadi Allah mah nggak pernah didatangi atau tersentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Beda dengan kita, segagah apapun juga ya. Ya kalau memang udah ngantuk tidur. Itu makanya kalau pernah ya, jadi yang paling enak tidur itu di mana gitu ya. Apakah di villa, apakah di hotel, apa di mana gitu ya. Iya. Atau di masjid juga masih salah. Sebab apa? Di masjid juga kalau nggak ngantuk mah nggak bakal tidur. Tapi kalau udah ngantuk nggak peduli. Jadi kalau mau tahu jawabannya tidur itu yang enak di mana? Di ngantuk. Iya. Beres urusannya. Di mana juga jadi. Bukan tempatnya. Iya. Hotel bilang nggak jadi jaminan. Tempat jaminan. Iya Pak. Apalagi tempat jadam nggak bisa tidur ya. Iya. Kalau tidur salah bang. Iya. Kalau di tempat jadam tidur salah. Iya. Makanya ada sore ya. Iya istrinya nanya ke ininya, ke suaminya, bang,
Emang abang sebenarnya udah selain saya yang bisa tidur berapa orang gitu yang bisa tidur bersama saya? Justru nggak ada Neng. Oh mantap abang, benar-benar setia gitu ya. Puas sih istrinya. Ada tidur. Iya. Bareng dijelasin maksudnya abang nggak tidur. Paham gak lu waktu? Jelasin dulu jangan ketawa Iya. dulu lu malah ketawa. Jadi di sini abang bisa tidur di istrinya gitu ya. Berarti nggak ngapa-ngapain. Kalau di yang lain, kenapa nggak tidur atau ngapa-ngapain gitu ya? Makanya benar itu ya. Tadinya istri udah bangga aja. Berarti abang setia ya, nggak tidur di mana-mana. Bukan berarti nggak tidur itu ya. Justru karena memang nggak bisa tidur. Karena ada apa-apanya. Mabok. Karena apa-apain. Iya. Ya kalau sama istri makanya nggak ngapa-ngapain tidur gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi Kalau yang ono-ono lu nggak tidur-tidur. Nguplek kayak. iya. Ada itu soal ya. Iya, nanya itu. Gitu. Nah, terakhir nih ya. Wa dalilu dalil ala zalika atas Allah bersifat hayat wajib bahkan ya. Anahu itu sungguhnya Allah laukana kalau memang Allah itu mayitan mayit mati lam yakun maka pasti Allah itu tidak qadiron maha kuasa wala muridan dan tidak maha berkehendak wala aliman bahkan tidak akan tahu. Jadi dalil aklinya nih. Akal ya kan dalil itu ada dua. Ada akli, ada nakli. Nah, ini sementara dalil aklinya kenapa Allah itu wajib sifat hayat yang artinya hidup dan mustahil Allah kesifatan dengan maut yang artinya kematian. Karena kalau memang Allah itu mati atau Allah nggak bisa berkehendak, nggak bisa berkuasa, bahkan tahu juga kagak. Ya, seperti manusia aja ya. Ya pendekatannya, ya Allah nggak bisa samain sebenarnya. Ya manusia itu mangka dia berkehendak, berkuasa dan tahu, ya karena adanya kehidupan. Kalau dia nggak hidup mah, ya walaupun tadinya dia pinter, tadinya dia mah kuasa, tadinya itu mah berkehendak, tetap mati mah ya nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Nah jadi itulah sebagai dalil aklinya. Nah makanya kalau memang Allah itu kesifatan dengan yang semuanya itu artinya Allah itu umpamanya enggak berkehendak, enggak kuasa, enggak berkehendak, bahkan enggak tahu gitu ya. Nah itu huwa muhalun, itu enggak masuk akal. Artinya ya enggak nerima akal itu. Nah, makanya tetap walaupun bagaimanapun Allah mah karena memang wajib ya kita harus meyakininya Allah itu bersifat hayat yang artinya hidup. Namun perlu diketahui juga nih bahwa sifat hayat yang artinya hidup ini tidak bergantung dengan sesuatu yang disangkan ya tadi enggak membutuhkan yang menghidupkan. Beda dengan makhluk khususnya kita ya. Hidup karena ada yang menghidupkan ya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat hayat ini ya syarat yang masuk akal pada sifat-sifat yang lain khususnya sifat ma'ani itu ya. Jadi adanya sifat amani dari kudrat sampai kalam itu karena adanya sifat hayat yang artinya hidup. Sebab kalau memang nggak ada sifat hayat, bagaimana mau bisa kuasa tadi barusan ya, bagaimana berkehendak, bagaimana mau tahu dan seterusnya gitu. Makanya sifat hayat ini ya apa namanya
adanya sifat hayat ini nanti bisa ada dan terwujudnya sifat-sifat ma'ani selain daripada sifat hayat seperti tadi lah, yang dari mulai kudrat sampai basor. Nah, sekarang dalil naklinya nih, yang tentunya bisa berdasarkan hadis, terutama ayat. Nah, untuk ayatnya ini boleh dicatat ya. Di sini memang nggak ada dalil naklinya, tapi ditambahin aja, dilengkapi. Dalil nakli sifat hayat adalah Quran surat Al-Furqan ayat 58. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Yang terjemahannya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah, dan cukupnya Allah Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi surat Al-Furqan ayat 58 ini sebagai dalil sifat hayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang kehidupan Allah yang harus, kemahahidupan Allah yang memang harus menjadikan sandaran kita dalam segala hal. Makanya kalau orang bersandar kepada Allah, insya Allah ya, nggak akan sia-sia dan nggak akan stres, karena Allah mah abadi. Tapi kalau kita bersandar kepada selain Allah, sehebat apapun dia, itu siap-siap binasa dan pastinya stres. Nah, makanya konsekuensi nih daripada sifat hayat yang berdasarkan dalil naklinya surat Al-Furqan, agar kita tawakal tadi kepada Allah Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, maka kita ini harus tawakal. Nah, tawakal ini apa sih? Itu kita menyerahkan segalanya, baik urusan dunia lebih-lebih akhirat, kepada Allah, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga nanti keuntungan daripada tawakal itu ya satu, ini jelas sebagai bukti orang-orang yang beriman. Banyak tuh ayat-ayat di Al-Quran bukti daripada orang-orang yang beriman itu yang selalu tawakal dalam segala hal, baik yang besar maupun yang kecil, terutama urusan akhirat. Nah, yang kedua, dengan tawakal insya Allah akan dicukupi kalau yakin betul-betul ya. Nah, ini ada di surat At-Tolak ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallahu a'lam bimuradi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi dari surat At-Tolak ayat 3 ini ya, memberi berita ataupun kabar gembira nih, bahkan suatu janji dari Allah ya. Siapa yang tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah, itu pasti dicukupin. Dan harus dicamkan, harus diyakini bahwa memang Allah inilah yang melaksanakan segala urusannya, juga mengadakan sebab-sebabnya nanti. Makanya di samping kita tawakal, ini harus diawali dengan syariat ya. Tapi bukan syariat yang jadi, hakikatnya adalah memang kehendak Allah. Kemudian kalau memang syariat itu nggak jadi ya, ngapain kita bersyariat? Udah aja, tinggal tunggu. Nah, jadi hikmahnya ada syariat ini tujuannya buat pahala,
Atau sebaliknya dosa. Kalau memang kita betul bersyariatnya, walaupun umpamanya enggak sesuai dengan harapan hasilnya, itu jadi pahala. Tapi kalau enggak bersyariat, dia enggak berhasil, bahkan berhasil juga, itu tetap dosa. Yang akhirnya nanti timbul apa? Berhasilnya sombong, gagalnya putus asa. Itu bahayanya ya. Itu orang-orang yang sampai gila, stres, itu karena kurang tawakal. Ya. Gitu. Padahal dia usaha, kerja, dagang. Tapi nggak dilandasi dengan yang namanya tawakal, segala-galanya. Pokoknya setiap dagang, kerja, usaha itu pasti menghasilkan yang nantinya bisa kaya. Dia nggak menyadari segala-galanya yang Maha Kuasa Allah karena memang nggak disandarkan. Nah, tadi ketika berhasilnya dia itu sombong sebagaimana yang dialami oleh Korun itu ya. Nah, ketika gagalnya udah putus asa. Tapi kalau dianya tawakal setelah syariat gitu ya. Nah, dia ketika bersyukurnya nggak sombong. Kenapa? Saya kerja, usaha, dagang dan lain sebagainya berhasil. Ini bukan karena saya, karena memang Allah. Udah saya tawakalin tuh ya. Nggak sombong. Ada intervensi Allah gitu ya. Dan memang itu hakikatnya. Sebaliknya ketika dia gagal, dia tetap nggak putus asa. Kenapa? Ya saya udah bersyariat, udah tawakal ke Allah. Masih gagal aja nih, belum berhasil sesuai harapan saya. Nah ini memang kehendak Allah. Dan yakin kehendak Allah itu segalanya baik. Walaupun versi kita itu kadang-kadang jelek gitu ya. Ya makanya nih kita ini harus berhadap kepada Allah. Nah itu di dalam hikam ada diatur bahwa di antara baik sangka kita kepada Allah nih ya, khususnya di dalam keseharian, kita ini nggak lepas daripada 4 hal. Satu musibah, satu katakan nikmat. Kedua musibah. Ketiganya taat. Dan keempatnya maksiat. Ini keseharian pasti dialami oleh manusia nih. Nikmat, musibah, taat, maksiat. Ini kalau nggak disikapi, jangankan di akhirat, di dunia aja udah bahaya ini ya. Iya. Nah, bagaimana menyikapi yang betul? Ya tentunya kalau kita dapat nikmat itu harus disikapi dengan syukur. Insya Allah jadi penahan rezeki, bahkan jadi penambah nikmat. Nah, ketika diberi ujian, musibat, sikapi dengan sabar. Insya Allah itu akan diganti oleh Allah. Bahkan ya segala yang kita alami musibah itu jadi ladang amal, pahala, jadi penghapus dosa bahkan ya. Kemudian menyikapi taat ini harus didasari dengan ilmu. Sehingga dia bisa ibadahnya sah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan ilmu ya. Bicara ilmu nantinya dia bisa benar-benar segala amalnya itu mengikuti Rasulullah SAW dan pastinya ikhlas. Jadi kalau udah berbicara ilmu, udah insya Allah pasti dia caranya sesuai dengan Rasul dan ikhlas. Tapi kalau ikhlas doang belum tentu. Kalau nggak didasari dengan ilmu seperti sholat lah katakan, dia hanya mengandalkan kerajinan aja tanpa mau berusaha ngaji, mau tahu tentang syarat rukun sholat. Itu jangankan diterima, sah juga kagak. Jangan ngomong ikhlas dulu. Kalau orang baru tahapan belum tahu ilmu syariat mah. Yang udah bersyarat juga belum tentu ikhlas, apalagi yang baru langsung aja ikhlas. Jadi bicara ikhlas dulu, bicara ikhlas itu benar dulu. Segala amalan kita sesuai dengan Rasulullah SAW, baru ikhlas. Kalau memang dia langsung ikhlas, yang penting ikhlas, Allah Maha tahu. Justru karena Allah Maha tahu itu kita harus benar-benar, jangan semaunya. Sebab kalau kita asal ibadah aja tadi, jangankan istilahnya diterima, pahala sah juga kagak, gitu.
apalagi berpahala, apalagi kesan diterima gitu ya. Nah kalau udah benar, karena berdasarkan ilmu tahu syarat rukunnya, baru meningkat ikhlas supaya diterima. Nah itu menyikapi ketaatan ya. Dan yang keempat, menyikapi kemaksiatan ini bagaimana? Yaitu dengan segera tobat. Ya, udah kan kemarin tentang bagaimana orang sabar ya di dalam itu kebagi tiga kan ya. Ada sabar dalam taat, ada sabar dalam apa? Maksiat, dan satu lagi sabar dalam musibah ya. Iya. Nah ini tingkatannya kan macam-macam kemarin ya. Bagaimana itu sabar ketika taat, bagaimana itu sabar ketika maksiat, dan bagaimana itu sabar ketika apa? Dapat nikmat musibah ya. Gitu. Nah, mungkin cukup demikiannya kajian tauhid, mudah-mudahan ini bisa dipahami manfaat sehingga membuat kita lebih yakin dalam hidup ini ya. Kita khususnya kita selalu bertawakal, menyandarkan dan menyerah segala urusan kita, baik yang besar maupun kecil, baik urusan dunia maupun akhirat, dan pastinya itu harus didasari dengan syariat. Tapi tetap pada dasar dan hakikatnya mah yang jadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rencana, Allah punya rencana, yang jadi adalah rencana Allah. Nah, adapun ketika kita punya rencana, Allah punya rencana sesuai, nah itu bukan karena rencana kita, memang itu digiring tuh rencana kita supaya pas dengan kehendak Allah, gitu ya. Jadi nggak ada yang istilah kebetulan kayak gitu ya, gitu. Itu mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.